Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 itu adalah peperangan yang terjadi antara dua negara merupakan penyebab dinamika sosial dari faktor, sudah terlihat nih, peperangan, berarti peperangan antara dua negara. Berarti kita terlibat konflik dengan pihak luar. Nah, otomatis faktor apa? Faktor eksternal. Nah, sudah cukup. Mudah kan? Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Sosialisasi represif menekankan pada, nah ini adalah materi mengenai sosialisasi. Sudah kita ketahui bahwa bentuk sosialisasi itu ada dua. Ini bentuk sosialisasi yang diterapkan dalam keluarga. Itu ada dua. Yang pertama adalah sosialisasi partisipatoris, dan yang kedua adalah sosialisasi represif. Di dalam sosialisasi partisipatoris ini terjadi komunikasi antara dua arah, yaitu antara orang tua dengan anak. Itu komunikasinya terjadi secara seimbang atau balance. Nah, untuk sosialisasi yang represif itu yang sangat berperan kuat adalah komunikasi dari orang tua saja dan anak bertindak secara pasif. Jadi komunikasinya bersifat satu arah. Dampak dari sosialisasi represif ini pada akhirnya adalah ketika anak melakukan kesalahan, orang tua lebih banyak memberikan hukuman kepada anak. Nah, kalau di sosialisasi partisipatoris, misal anak melakukan kesalahan nih, orang tua melakukan komunikasi terlebih dahulu. Mengapa si anak melakukan tindakan tersebut seperti itu. Nah, pada akhirnya meminimalisir terjadinya hukuman yang tidak diinginkan oleh si anak itu. Nah, kembali ke soal sosialisasi represif menekankan pada, bisa kita lihat bahwa yang soal yang nomor yang A, kesadaran anggota masyarakat, itu jelas bukan. Partisipasi yang massal, ini hampir sama dengan partisipasi atau komunikasi antara dua arah. Interaksi antara individu juga bukan. Penggunaan hukuman, ya. Pemberian imbalan, bukan. Belum tepat. Nah, untuk jawabannya adalah jelas jawaban yang D. Sosialisasi represif menekankan pada penggunaan hukuman. Mudah? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8 adalah agen sosialisasi yang pengaruhnya makin merosot dalam penanaman nilai-nilai di Indonesia adalah, kita bisa tahu bahwa agen sosialisasi itu ada macam-macam. Mulai ada keluarga, teman bermain, sekolah, media massa. Nah, itu merupakan agen sosialisasi. Nah, untuk saat ini, apa sih yang menyebabkan kemerosotan moral suatu masyarakat itu disebabkan oleh apa? Nah, berarti yang harus berperan atau harus bertanggung jawab dalam pengaruhnya ini adalah agen sosialisasi yang paling utama diterima oleh individu.
Jadi di sini agen sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu itu punya pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi pada akhirnya peran orang tua dalam istilahnya mengasuh anggota keluarganya seperti anak-anaknya itu sangat berperan penting. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa agen sosialisasi yang pengaruhnya makin merosot dalam penanaman nilai-nilai di Indonesia itu siapa? Yang jawabannya yang benar adalah A, keluarga. Nah, sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat, disebut sosialisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa ada dua bentuk sosialisasi yang diperoleh individu dalam masyarakat. Ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu diperoleh di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder itu sosialisasi yang diperoleh di luar lingkungan keluarga. Semua individu sebelum dia menuju ke sosialisasi sekunder, pasti dia mengalami sosialisasi primer terlebih dahulu, di mana sosialisasi primer itu terjadi di dalam lingkungan keluarga. Sudah jelas di sini bahwa jawabannya itu adalah sosialisasi primer yang A. Udah kan? Untuk soal yang selanjutnya yaitu dewasa ini banyak terdapat masyarakat yang tidak tertib karena banyaknya pelanggaran nilai dan norma sosial yang ada di dalamnya. Situasi demikian menurut Durkheim disebut, Durkheim atau Emil Durkheim dalam mengkaji masyarakat, dia punya konsep yang disebut dengan anomi. Apa itu anomi? Anomi itu adalah ketidakjelasan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Aturan apa? Mengenai nilai dan norma. Nah, jika di dalam masyarakat itu individunya sudah tidak mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, pada akhirnya mereka akan bertindak semaunya. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah terjadi konflik di mana-mana. Lalu setiap individu saling menyalahkan satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini konsep itu apa istilahnya? Istilahnya adalah anomi. Jadi jawabannya adalah situasi yang dimaksud sesuai dengan soal itu, jawabannya adalah yang E, anomi.